Ya, kalau kita bicara tentang statistika, maka kita akan membicarakan dua prosedur, ya, dua prosedur yang jadi inti dalam arti kalau Anda juga melakukan penelitian, kemudian mengolah data dan mempresentasikannya, ya, pasti nanti akan ada dua hal utama yang Anda lakukan, yaitu untuk mendeskripsikannya, ya, mendeskripsikan datanya dan menganalisisnya. Di dalam tataran S1 mendeskripsikan data saja juga sudah bisa menjadi karya tulis ilmiah. Nah, tapi kalau di SP, ya, di level dokter sekalian, sepertinya mesti harus analisis, ya, mesti harus ada prosedur analisis gitu. Jadi tidak deskriptif saja kecuali kalau itu adalah hal yang sangat baru. Kecuali hal yang sangat baru, yang beberapa periode terakhir ini saya selama saya terlibat di beberapa SP itu saya belum pernah menangi yang hanya deskriptif saja. Nah, tapi intinya statistik itu digunakan untuk paling nggak dua hal ini dalam penulisan ilmiah, untuk mendeskripsikan data dan untuk menganalisis datanya itu. Karena mendeskripsikan data itu apa? Mendeskripsikan data itu untuk membuat gambaran secara mudah supaya pembaca atau supaya yang menjadi sasaran penelitian Anda itu bisa tahu data Anda itu rupanya kayak apa, gitu ya. Sebetulnya datanya kan Anda ngumpulin data, kalau kita melakukan penelitian kan mengumpulkan begitu banyak data. Nah, kemudian kita pengen tahu sebetulnya atau pembaca itu pengen tahu sebetulnya datanya itu seperti apa bentuknya atau seperti apa gambarannya. Nah, disitulah tujuan dari statistik deskriptif. Nah, apa yang dilakukan, apa yang harus kita lakukan untuk membuat data itu, ya, kita masih ada di sebelah kiri, ya, supaya kita membuat data itu bisa dibaca orang dengan mudah, gitu, supaya bisa ditangkap intinya apa data itu. Maka kita punya panduan dua, ya, apa yang disebut sebagai central tendency sama yang disebut sebagai dispersi atau dispersion. Central tendency itu apa? Central tendency itu kalau di bahasa Indonesia kan kecenderungan sentral. Sedangkan dispersi itu apa? Dispersi kalau di bahasa Indonesia kan adalah persebaran data. Nah, data yang banyak itu tadi kan kita bisa tahu, ya, ada yang nilainya kecil, ada yang nilainya besar, ada yang nilainya tengah-tengah, gitu ya. Nah, data seperti yang saya sampaikan tadi ini perlu dimudahkan orang untuk melihatnya. Seumpamanya kita punya ada 40 angka, ya, yang berupa data, gitu. Nah, kita harus tahu, kita harus membuatnya mudah kepada pembaca untuk bisa menangkap apa yang ada dari 40 angka ini. Maka kita mesti memberikan atau menyajikan pada pembaca itu dalam bentuk central tendency dan dispersi. Apa yang disebut sebagai central tendency, Pak, teman-teman mungkin masih ingat, ya, mestinya masih ingat. Apa central tendensinya mungkin nggak ingat, tapi kalau saya sebutkan min, median, sama modus, pasti kan masih sangat ingat, ya. Jadi rata, kemudian nilai tengah, kemudian angka atau data yang paling sering muncul, ya, itu min, median, sama modus. Jadi kalau kita punya satu set data, kita mau mendeskripsikan, maka kita bisa menyajikan berapa minnya, atau berapa ratanya, kemudian berapa mediannya, ya, angka yang jadi median itu berapa, kemudian mana yang jadi modus yang paling sering keluar muncul data yang mana. Nah, itu central tendency. Nah, kenapa ini disebut nanti central tendency? Ya, ini karena asumsinya kalau data itu berdistribusi normal. Nah, itu nanti kita akan bahas berikutnya, ya. Nah, kemudian yang kedua selain central tendency itu adalah dispersi. Dispersi atau persebaran data.
Nah, persebaran data ini apa yang perlu kita sajikan, yang perlu kita lihat dari satu set data itu. Nah, bisa pakai range, bisa pakai variansi, bisa pakai standar deviasi, atau bisa pakai kuartil. Apa yang disebut sebagai range? Range itu adalah jarak dari nilai tertinggi sampai nilai terendah dalam datanya, jadi maksimum dan minimum. Kita bisa, jadi seumpamanya dalam satu kelas ada 100 orang, kemudian kita mengukur tinggi tubuhnya, ya, mengukur tinggi tubuhnya ada yang paling pendek itu 150 dan paling tinggi ada 190 dalam satu kelas. Nah, kalau kita bicara range, kalau kita membicarakan range, maka range-nya adalah dari 190 sampai 100 atau 120, dari 150 sampai 190. Ya. Nah, kalau kita memberikan range ini untuk dibaca pada pembaca, pada seorang, maka orang akan berasumsi ya itu dari yang dilihat orang hanya dari 140 sampai 190. Tapi orang nggak bisa lihat sebetulnya banyaknya itu datanya ada di 170 ke atas atau 100, kebanyakan mungkin tingginya di 150 sampai 160 gitu, atau tersebar rata. Nah, sehingga kalau kita dispersi menggunakan range, maka itu bisa disebut, atau kalau datanya itu persebarannya nggak bagus, maka itu bisa membuat misleading. Ya. Jadi orang bisa salah sangka, dipikir benar-benar nih, kalau datanya nggak rata ya, maksudnya kalau persebaran datanya nggak rata, kalau dia ada 120 dan 190 yang disebutkan, range-nya 120 190 nih, padahal sebetulnya yang 140 yang tingginya 140 itu cuma 2 orang, sementara yang lain itu 170 sampai 190 gitu sama. Maka sebetulnya yang ditampilkan oleh range itu jadi tidak mencerminkan data sebetulnya, ya kan? Maka kemudian ada cara lain atau ada indikator lain untuk menyampaikan persebaran data, itu adalah variansi dan standar deviasi. Apa yang disebut sebagai variansi dan standar deviasi? Nah, ini sebenarnya dua saudara ya. Jadi variansi itu adalah perhitungan menjumlahkan kuadrat jarak dari masing-masing data pada min-nya. Ya, jadi seumpama kita punya tadi 100 set data, kemudian kita punya min. Nah, min itu rata ya kan, kita sudah dapat ratanya. Nah, kemudian kita akan menghitung jaraknya dari masing-masing data yang lain ke min-nya itu, dikuadratkan. Nah, kemudian setelah dapat masing-masing jarak ya sudah dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, maka itu kita akan dapat variansi. Nah, ini akan lebih mencerminkan persebaran satu data itu dibandingkan dengan hanya menyebutkan nilai minimum dan maksimum ya. Karena dia kalau menyebutkan nilai minimum dan maksimum saja, maka itu akan kalau nilai minimum dan maksimumnya berubah atau nilai maksimum itu, maka akan sensitif ya. Jadi maksudnya jadi kesannya kayak persebarannya gede gitu, padahal sebenarnya datanya pada ngumpul di dekat min gitu semuanya. Nah, itulah kenapa range itu tidak kurang mencerminkan persebaran data sesungguhnya ya. Nah, sedangkan kalau variansi tadi karena jarak masing-masing ke min ya, jadi itu lebih mencerminkan data sesungguhnya itu persebarannya seperti apa. Nah, kalau tadi variansi itu dikuadratkan, maka kalau di akar ya, akar kuadrat dari variansi itu adalah standar deviasi. Makanya ini tadi saya sampaikan bahwa keduanya ini adalah saudara kandung ya.
variasi. Dan kenapa saya perlu menyampaikan ini, karena nanti begitu kita ini sekarang di sebelah kiri ya, begitu kita akan berpindah ke sebelah kanan, ini prinsip-prinsip inilah yang akan kita pakai untuk membedakan antara parametrik dan non parametrik ya. Nah kemudian kalau kuartil, kuartil itu apa? Kuartil itu ya dalam satu set data itu kita akan bagi menjadi berapa til. Kalau kuartil ya berarti bagi 4, kalau persentil ya dibagi 10, kalau desil persentil bagi 100, kalau desil dibagi 10. Nanti ada. Jadi ini hanya untuk mendeskripsikan saja. Seumpamanya kalau kita punya kuartil, maka kuartil 1 itu datanya berapa? Kuartil 1 itu sama dengan 1/4 ya, kuartil 2 sama dengan setengah, data median tengah, kuartil 3 3/4, kuartil 4 data maksimum itu. Kalau desil ya berarti dibagi 10, seperti itu aja ya, hanya untuk mencerminkan data-data pada posisi tertentu. Nah itu adalah kuartil ya. Oke. Nah itu saya review statistika deskriptif ya. Jadi nanti besok kalau Anda melakukan penelitian kemudian dapat set data, membuat laporan, sebelum masuk ke analisis ya, pasti Anda mendeskripsikan dulu. Anda tunjukkan dulu hasil data Anda itu sentral tendensinya bagaimana, kemudian dispersinya seperti apa ya, itu tahapnya. Oke, sampai di sini untuk yang sebelah kiri untuk statistika deskriptif. Apakah ada pertanyaan rekan-rekan? Mohon maaf ya. Mohon maaf saya keputus ya tadi ya, sampai di mana ya? Saya tadi terputus sampai di mana, teman-teman? Statistik analitik. Wah, udah masuk statistik analitik ah. Saya tadi menanyakan dulu untuk yang sisi kiri yang deskriptif. Apakah ada pertanyaan yang saya sampaikan? Oke, kalau tidak ada, akan saya lanjutkan ke membahas yang sebelah kanan ya, yaitu statistik analitik. Nah tadi setelah kita sudah deskripsikan ya, set data itu sudah kita deskripsikan, sudah kita tunjukkan central tendency dan dispersinya, maka kita akan melakukan lanjutannya, yaitu menganalisis data tersebut. Nah dalam melakukan analisis ini, maka kita akan dihadapkan pada dua pilihan ya, apakah akan melakukannya dengan menggunakan statistika parametrik atau menggunakan statistika non parametrik. Nah ini nanti kita akan bicarakan bedanya, untuk kemudian nanti dalam semester ini kita akan lebih banyak membahas tentang non parametrik ya. Nah ini semua nanti kita menentukan apakah kita mesti menggunakan parametrik atau non parametrik, itu tergantung dari hasil yang sebelah kiri ya, tergantung dari apa yang kita dapatkan dari data tersebut ya. Nah ini kita kalau bicara tentang bagaimana kita melakukan analisis data, itu ada banyak pertimbangannya
Ya, ada banyak pertimbangannya. Ada tergantung skala datanya. Ya, data itu ada data nominal, ada data ordinal, ada data interval dan rasio. Ya, kita tidak perlu ulang lagi tentang skala data. Mestinya teman-teman juga sudah sangat sangat paham. Nah, kemudian untuk analisisnya tentu kita tergantung penelitian kita itu penelitian tentang bentuk apa ya. Apakah kalau deskriptif ini kita sudah bahas ya. Apakah kemudian kita penelitian komparatif ya. Komparatif itu perbandingan ya. Perbandingan itu nanti bisa perbandingan antara dua kelompok saja ya, atau bisa perbandingan yang lebih dari dua kelompok ya, yang akan kita lakukan penelitian. Atau penelitian kita itu bersifat asosiatif atau korelatif atau hubungan. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini kalau kita itu komparatif dan komparatifnya itu dua grup, kita bisa pisah lagi apakah kedua grup itu saling berhubungan atau independen masing-masingnya. Nah, kemudian ini adalah mesin-mesin atau prosedur-prosedur statistik yang bisa kita pakai. Ya, kalau nominal datanya, kemudian grupnya 2, ingin dibandingkan, maka bisa pakai McNemar atau bisa pakai chi-square ya. Kalau dia independen, biasanya independen ya, nominal dua ini yang paling sering chi-square. Kalau datanya ordinal, maka kalau komparatif dua grup yang related ya, maka bisa pakai Wilcoxon sign rank test ya. Kalau yang independen itu pakai Mann-Whitney-Yu, yang paling sering bisa pakai Kolmogorov-Smirnov ya. Kemudian kalau dia datanya interval atau rasio, nah ini yang paling sering ya, dalam karya tulis ilmiahnya teman-teman SP ya, bisa kalau komparatif dua sampel atau dua grup itu yang related ya berarti pair t-test ya, kalau yang independen berarti independent t-test ya. Ini semua yang ada di sini yang disebutkan ini campuran ya, ada yang parametrik dan non parametrik. Yang di interval dan rasio ini adalah senjata-senjata untuk parametrik ya. Sedangkan kalau datanya itu nominal atau datanya ordinal itu mesti pakai non parametrik ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini yang di interval rasio mulai dari t-test, kemudian one way ANOVA, two way ANOVA, kemudian Pearson correlation sampai nanti regression, itu mestinya sudah dipelajari pada waktu S1 ya. Nah, sedangkan untuk yang nominal dan ordinal yang dimana ini adalah non parametrik, inilah yang nanti sebagian besar akan kita pelajari di semester ini ya. Namanya kalau prosedur-prosedur statistik itu namanya adalah nama-nama yang dulu bikin ya, t-test itu karena student T dulu pakai nama penanya, Paknya yang bikin. Kemudian kalau yang lain juga Mann-Whitney itu ya ada Pak Mann sama Pak Whitney dan seterusnya ya. Nah, kita kembali lagi, jadi basicnya sebetulnya yang harus rekan-rekan sejawat camkan atau betul-betul perhatikan adalah sebelum nanti menentukan analisis statistik itu pahami dulu skala datanya apa ya, skala data yang Anda kumpulkan itu apa, yang Anda teliti itu apa ya, karena kadang-kadang sering terjadi kebingungan ya, sering terjadi kekeliruan penggunaan prosedur statistik dikarenakan keliru sejak awal, yaitu keliru menginterpretasikan
skala data yang dikumpulkan. Sering-sering salah antara itu harusnya data ordinal diterjemahkan menjadi itu data rasio gitu ya. Jadi mestinya nggak boleh pakai analisis seumpamanya nggak boleh di ANAVA, ini di ANAVA gitu. Jadi seperti pemaksaan ya, karena sesungguhnya yang paling penting adalah data ini Anda pastikan dulu yang dikumpulkan itu skalanya apa ya. Oke, kita masuk ke statistika parametrik. Kenapa disebut parametrik ya? Kenapa disebut parametrik? Karena apa? Karena dalam analisis ini kita itu bisa mengandalkan ya, kita bisa percaya ya, kita itu bisa mempercayai beberapa parameter ya, beberapa parameter yang kita ambil dari set data itu ya. Jadi di sini adalah teknik statistika yang didasarkan atas asumsi mengenai populasi yang diambil sampelnya. Contohnya apa? Jadi di sini UGT itu tadi ya kita lihat yang di bawah UGT, ANAVA, kemudian Pearson correlation itu adalah statistika parametrik. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa set data yang kita punya itu parameternya itu bisa kita percayai ya. Nah, kenapa kita bisa percaya pada parameter-parameter itu? Karena kita mengasumsikan atau kita sudah mengetahui bahwa distribusi datanya normal ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu suatu set data itu berdistribusi normal atau tidak? Itu berdasarkan tadi ya, berdasarkan dispersinya ya. Dispersi tadi ada variansi dan ada standar deviasi. Nah, dengan kita mengetahui itu dan minnya, maka kita bisa mengetahui apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Gimana tuh data yang berdistribusi normal itu? Yang disebut berdistribusi normal, data yang berdistribusi normal itu adalah data yang sebarannya atau dispersinya itu mengikuti aturan-aturannya kurva normal. Apa yang disebut sebagai kurva normal ini seperti yang digambar ini. Jadi kalau ada data yang persebarannya itu mengikuti bentuknya kurva normal, maka dia itu kita anggap atau kita sebut berdistribusi normal. Ya. Apa yang disebut bentuk menurut kurva normal itu ya yang bentuknya seperti ini, bentuknya seperti bel atau seperti lonceng, kemudian titik tengahnya ini pertengahannya ini adalah nilai minnya sekaligus nilai mediannya sekaligus nilai modusnya ya. Jadi titik tengahnya ini adalah nilai min sekaligus nilai median sekaligus nilai modus, dan itu simetris ke kanan dan ke kiri ya. Oleh karena itu kurva seperti ini yang normal ya, yang disebut distribusi normal itu adalah disebut bersifat unimodal atau unimodal itu artinya min, median, dan modus itu dalam satu tempat ya. Nah kemudian ini lebar sempitnya kurvanya ini tergantung dari tadi variansi dan standar deviasi. Kan jarak dari masing-masing data, kuadrat jarak, kalau variansi kuadrat jarak dari masing-masing data ke minnya. Nah kalau standar deviasi adalah akar kuadrat. Nah jadi kalau sebaran data yang kita punya dari penelitian itu mengikuti
bentuknya kurva normal ini, maka itu disebut sebagai berdistribusi normal. Ya. Nah, kalau kita kemudian ini membandingkan seumpama ada dua set data atau kita punya dua kelompok, ya, seperti gambar ini berarti dua-duanya berdistribusi normal, ya, tapi dia punya perbedaan min. Ya. Ini bisa dibandingkan yang seperti ini dibandingkan dengan menggunakan statistika parametrik. Ya, jadi data 1 mengikuti aturan kurva normal, data kelompok 2 mengikuti aturan kurva normal, baru kita bisa bandingkan dengan parametrik. Begitu juga kalau ini data 1 kita pengen tahu ada perbedaan minnya dan ada perbedaan lainnya enggak, standar deviasinya. Dua-duanya mengikuti bentuk kurva normal. Ya. Boleh nggak kita pakai parametrik? Boleh. Ya. Boleh. Ya. Walaupun minnya beda, standar deviasi dan variansinya beda. Ya, tapi dua grup ini punya distribusi data yang normal. Jadi itu boleh sekali. Nah, parametrik ini tadi. Jadi kalau kita akan melakukan perbandingan antara dua kelompok atau perbandingan antara dua kelompok atau lebih, ya 3 kelompok dan seterusnya. Gitu. Kalau 2 kelompok kita udah tahu kita pakai t-test, ya. Tapi kalau kelompoknya itu lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya itu kita pakai analisis variansi. Ya. Kalau datanya terdistribusi normal, berarti kan kita bisa meyakini parameternya itu, ya kan? Kita bisa meyakini minnya itu betul-betul mencerminkan datanya loh, gitu. Jadi kalau di data yang terdistribusi normal ini, kalau minnya ini kalau disebut rata-rata, ini seumpamanya tadi ya, kita punya kelompok 100 orang, kemudian dia punya tinggi badan paling rendah 150, paling tinggi sampai 190. Kemudian dari 100 orang itu ada yang 160, ada yang 165, ada yang 170, ada yang 175, ada yang 180, ada yang 185, ada yang 190. Ya, dengan jumlah yang semakin di tengah, artinya seumpamanya yang rata-rata itu 165 sampai 170 gitu. Itu yang paling banyak, sedangkan yang lain itu yang paling pendek sedikit, yang tinggi juga sedikit. Nah, itu namanya yang terdistribusi normal. Sehingga kalau kita bilang bahwa minnya atau rata-ratanya itu 165, gitu, maka kita akan melihat, kalau terus kita lihat rombongan 100 orang itu, maka kita akan melihat memang rata-rata memang tingginya itu kebanyakan 165 gitu. Nah, itu distribusi normal. Tapi bisa juga kejadiannya distribusinya tidak seperti itu. Bisa juga kejadiannya tadi orang 100 itu tadi ada sebagian besar 100, seumpama kita ada 180 sampai 190, kemudian di tengah kosong yang 165 sampai 175-nya itu sedikit, terus banyak lagi yang antara 150 sampai 160. Nah, ini kalau kita minkan, ya, kalau kita cari rata-ratanya, itu mungkin bisa juga rata-ratanya sama 165 tadi. Tapi begitu kita lihat nyatanya ke datanya itu, ternyata nggak ada yang tingginya 165. Ini banyak yang pendek sama banyak yang tinggi. Nah, itulah data yang tidak mengikuti distribusi normal. Nah, kalau datanya tidak mengikuti distribusi normal, maka kita tidak bisa mempercayai parameternya. Dalam hal ini parameter yang paling sering adalah min. Min itu tidak mencerminkan datanya. Jadi kalau min itu tidak mencerminkan datanya, nah kita nggak boleh pakai statistika parametrik. Maka kita harus memakai statistika non parametrik. Ya. Nah,
Apa itu statistika non parametrik? Statistika non parametrik adalah cocok untuk data yang tidak memenuhi asumsi statistika parametrik atau yang berjenis kualitatif. Jadi kalau tadi kita membicarakan data berdistribusi normal tadi, itu adalah untuk data interval dan data rasio. Ya kan? Kalau Anda punya data set skalanya itu interval atau rasio, maka lakukanlah uji normalitas data. Tapi kalau datanya itu bukan interval atau rasio, atau datanya itu adalah data nominal atau data ordinal, maka tidak perlu Anda melakukan uji normalitas. Ya. Karena apa? Kalau datanya nominal atau ordinal, ya jelas Anda akan langsung pakai non parametrik. Ya, jadi ini juga sering salah, ya, juga sering terjadi datanya itu data ordinal, itu kemudian diuji normalitasnya. Ya, jadi tidak perlu, data ordinal tidak perlu diuji normalitas, data nominal juga tidak perlu diuji normalitas. Yang diuji normalitas data distribusinya adalah data interval dan rasio. Ya, begitu data Anda tadi ya nominal atau ordinal, maka pasti menggunakan statistika non parametrik. Nah, oleh karena itu, statistika non-parametrik itu disebut juga distribution free statistics. Didasarkan atas lebih sedikit asumsi mengenai populasi dan parameter dibandingkan dengan statistik parametrik. Dapat digunakan untuk nominal, ordinal. Ya. Nah ini tadi. Nah kalau kita kemudian tidak bisa mempercayai min-nya, tidak bisa mempercayai angkanya, parameternya itu untuk kita analisis atau kita bandingkan karena tidak berdistribusi normal, maka ya kita pakai yang tidak memerlukan, tidak menghitung min, tidak menghitung angka aslinya. Ya, nah nanti di dalam pertengahan semester ini, nanti di beberapa materi ya terkait dengan masing-masing analisis ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan analisis dengan menggunakan metode non parametrik ini yang tidak menggunakan data aslinya. Ya, jadi non parametrik itu tidak menggunakan data aslinya. Kenapa? Karena kalau data aslinya dioperasionalkan, itu tadi parameternya itu tidak mencerminkan distribusi datanya, ya, sehingga kita harus non parametrik itu menghitung atau menganalisis menggunakan proxy itu atau avatar. Ya, jadi menggunakan proxy dari data yang sesungguhnya. Ya, jadi data sesungguhnya ada tadi semuanya 100 orang tadi, tinggi tubuh gitu, ternyata tidak terdistribusi normal, maka oleh non parametrik ini dibikin proxy. Ya, jadi data itu di ranking gitu semuanya. Nah itu untuk supaya dia bisa melakukan operasional analisis data. Nah keuntungannya untuk statistika non parametrik itu tentu tidak perlu ada normalitas data. Ya. Kemudian memang non parametrik itu ada yang tidak ada ininya ya, counterpartnya di parametrik jelas. Kemudian dapat digunakan untuk analisis ya ini yang tidak ada counterpartnya itu adalah yang untuk analisis data nominal dan ordinal. Kemudian proses perhitungan pada statistik non parametrik biasanya lebih sederhana untuk sampel-sampel yang kecil. Ya, oke. Tapi ada kerugiannya juga. Ya, kerugian dari uji non parametrik itu menjadi tidak berguna apabila uji parametrik untuk data yang sama tersedia. Ya sebetulnya kalau tersedia dan memenuhi asumsinya, ya tentu kalau ada data yang ada uji parametriknya dan asumsinya terpenuhi, jangan menggunakan non parametrik. Ya karena apa? Karena tentu kita pengen mengolah data dari data aslinya kan. Ya parametrik itu untuk rasio dan interval itu diutamakan. Ya. Tentu kita harus pertama yang kita utamakan adalah yang parametrik dulu ya, tentunya setelah memenuhi asumsi normalitas data. Uji non parametrik pada umumnya tidak tersedia luas dan untuk sampel besar menjadi rumit.
Ya ini kalau menghitungnya manual ya. Tapi kalau dengan mesin statistik tentunya tidak ada masalah. Nah, ini ada beberapa rangkuman dari counterpart antara parametrik dan non parametrik. Jadi tergantung kita menguji apa ya. Kalau kita menguji perbedaan dua grup ya, dua min dan datanya independen, maka kalau parametrik kan kita pasti pakai student key test. Nah, sedangkan untuk non parametriknya itu kita pakai Mann Whitney U yang hijau ini ya. Mann Whitney U yang paling sering digunakan. Ini nanti akan kita pelajari di semester ini. Kemudian untuk perbedaan dua min dengan data yang dependent, artinya datanya saling berkaitan, seumpamanya pre dan post ya datanya, maka kalau parametrik kan kita pakai pair t-test ya, uji T berpasangan. Nah, ini counterpartnya untuk non parametriknya yang kita pakai adalah Wilcoxon sign rank test. Nah, ini yang juga akan kita pelajari nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian kalau kita melakukan perbedaan dua proporsi. Nah, kalau perbedaan dua proporsi ini jarang menggunakan parametrik ya. Yang mestinya karena proporsi ini kita tidak menggunakan parametrik, karena proporsi itu namanya ada kita menyilangkan antara laki-laki perempuan dengan menderita dan tidak menderita suatu kelainan gitu umpamanya ya. Nah, itu berapa proporsinya perempuan menderita, berapa proporsinya perempuan tidak menderita, berapa proporsinya laki-laki menderita, berapa proporsinya laki-laki tidak menderita penyakit tertentu gitu. Nah, itu maka non parametrik. Dan kita bisa menggunakan chi-square test atau Fisher exact probability test. Kalau perbedaan min dari 3 grup atau lebih dari 2 grup ya, tentu kita sudah sangat familiar dengan ANAVA kalau parametrik. Sedangkan non parametriknya kita akan menggunakan Kruskal-Wallis. Ya, Kruskal-Wallis ini juga akan kita pelajari nanti dalam semester ini. Nah, kemudian kalau penelitian kita itu menguji untuk korelasi atau hubungan, maka kalau di parametrik kita akan menggunakan korelasi regresi atau regresi korelasi Pearson ya, Pearson korelasi, atau kemudian kita menggunakan linear regression. Nah, kalau non parametriknya counterpartnya itu menggunakan Spearman rank correlation. Ya, jadi kurang lebih kita nanti akan mempelajari yang di kolom sebelah kanan ya, karena kolom yang sebelah kiri ini sudah katam di S1 ya. Oke, nah sekarang kita tinggal sedikit lagi ya, ini karena waktunya juga sudah hampir habis, jadi hanya garis besar saja tentang senjata-senjata non parametrik. Nah, yang pertama tadi kita menganalisis data kan kita uji normalitasnya dulu. Ya, nah, menguji normalitas atau distribusinya data itu apakah normal atau tidak, mengikuti aturan distribusi normal atau tidak, kita bisa menggunakan ini Kolmogorov-Smirnov. Ya, kayak nama minuman ya, Smirnov. Nah, itu uji Kolmogorov-Smirnov ini tidak hanya bisa untuk mengetahui satu set data itu apakah distribusinya itu mengikuti distribusi normal, ya, tapi bisa juga apakah model yang distribusi yang uniform, apakah model distribusi yang Poisson atau eksponensial. Jadi uji Kolmogorov-Smirnov ini bisa kita sesuaikan dengan mau dites seperti distribusi yang apa sih gitu. Maksudnya disesuaikan tuh, jadi kita punya set data nih. Nah, kemudian kita pengen tahu set data kita ini sebetulnya pola distribusinya itu mengikuti pola yang mana? Apakah mengikuti pola normal, apakah mengikuti pola uniform, apakah mengikuti pola Poisson, atau ini yang eksponensial? Bisa semuanya. Nah, kalau kita dalam menentukan apakah kita akan melakukan parametrik dan non parametrik, maka kita bisa menggunakan yang tentunya kita bandingkan dengan pola. Kalau polanya normal, ini data kita ini kompatibel enggak, sama sesuai enggak. Nah, itu dengan Kolmogorov-Smirnov. Ada yang
berpendapat bahwa untuk Kolmogorov-Smirnov itu lebih bagus untuk yang jumlah datanya 30 atau lebih. Ya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa sama saja kok bisa, maksudnya di bawah 30 juga boleh, itu di atas 30 ya nggak apa-apa. Ada yang berpendapat, kalau yang berpendapat Kolmogorov-Smirnov itu bagusan yang 30 ke atas atau sampelnya banyak. Kalau yang sampelnya sedikit, lebih baik menggunakan Saviro-Wilk, itu boleh juga, tidak ada masalah. Ya, jadi mau either pakai Saviro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov itu tidak ada masalah. Biasanya kedua ini kalau Anda melakukan operasi statistik juga akan muncul dua-duanya, dan kedua-duanya biasanya selalu sepakat. Ya, kalau memang ini distribusinya tidak mengikuti distribusi normal, ya mereka akan bilang begitu. Tapi kalau memang polanya sesuai dengan distribusi normal, mereka akan bilang begitu juga. Ya. Nah, tapi Kolmogorov-Smirnov ini bisa juga dipakai untuk melakukan uji non parametrik yang membandingkan dua grup yang independen. Ya. Walaupun paling sering yang paling tepat digunakan itu Mann-Whitney, ya ini Mann-Whitney yang tadi sudah kita sampaikan. Tapi Kolmogorov-Smirnov juga bisa kita pakaikan seperti yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya Kolmogorov-Smirnov itu kan kalau kita mau menentukan apakah data ini terdistribusi normal atau tidak, dia kan punya pola distribusi normal, ya kan? Dengan kalau datanya minimum maksimum segini, terus ininya segini, tuh polanya begini. Nah, kemudian dia bandingkan dengan data yang real yang kita punya. Oh, ini sepola atau enggak. Nah, maka dia bisa membandingkan dua grup. Tapi kita tidak akan mempelajari itu. Yang kita pelajari yang standar dipakai itu yang Mann-Whitney. Kemudian bisa Moses Extreme dan Wolf-Wolfowitz. Ini untuk dua grup yang independen non parametrik. Ya. Nah, ini kalau Mann-Whitney U ini tadi ya, dia counterpartnya dari independent t-test kalau parametrik. Jadi ini nanti akan kita bahas detail di kuliah khusus tentang Mann-Whitney U. Kemudian ini Kolmogorov-Smirnov tadi sudah saya sampaikan. Nah, kemudian bisa juga kan kita menguji K-group independen. K-group independen itu ada lebih dari dua grup. Ya, kalau lebih dari dua grup dan saling independen, maka uji yang digunakan tadi sama, bisa uji Kruskal-Wallis atau uji median. Ya. Kemudian berikutnya untuk, nah ini uji Kruskal-Wallis ini nanti akan kita bahas. Kita merupakan alternatifnya dari one way ANOVA yang akan kita bahas di kuliah berikutnya. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk uji Wilcoxon. Ya, ini dua grup yang saling berkaitan atau counterpartnya dari PERT t-test. Ya, ini juga akan kita bahas. Ini apa nih? Dokter putus-putus. Ini kapan? 851. Oh iya ya. Masih putus-putus enggak? Enggak, dokter. Enggak. Udah lumayan, Dok. Ya, maaf, ini soalnya tadi ada telepon masuk, jadi saya tethering kok, tadi putus, jadi oke, ini kita udah mau selesai kok. Nah, kalau case sample berhubungan nanti Friedman's test yang dipakai. Ya. Friedman's test yang kita pakai atau apa, ya itu untuk beberapa sampel yang saling berkait. Beberapa grup yang saling berkait. Nah, kemudian yang terakhir chi-square. Chi-square sebenarnya nggak dibahas ya. Kalau chi-square nanti ini adalah untuk non parametrik pada pengujian proporsi. Putus-putus lagi. Iya, Dok, dari yang uji Wilcoxon satu set sebelum Wilcoxon, Dok. Oh, sebelum Wilcoxon. Halo. Ya, kalau untuk Wilcoxon tadi ya, intinya nanti kita akan bahas lebih detail di kuliah berikutnya. Nggak apa-apa kalau sekarang putus-putus ya. Mudah-mudahan besok pas kuliah yang detail nggak putus-putus. Wilcoxon ini untuk kalau kita parametriknya per t-test ya, pre dan post gitu semuanya. Nah, kalau datanya tidak terdistribusi normal, maka kita pakai Wilcoxon sign rank test. Ya. Kemudian kalau K-sample atau lebih dari 2 sampel dan saling berhubungan, nah ini Friedman's test yang kita pakai.
Ya ini jarang dipakai, tapi nanti kita bisa bahas juga di materi kita. Kemudian untuk chi-square ini juga sering dipakai. Chi-square ini non parametrik untuk proporsi. Tadi kita sudah sampaikan kan, seumpama bisa 2 grup, 2 lawan 2 silang, atau 3 lawan 2, 3 lawan 3 dan seterusnya. Ya, itu uji proporsi kita pakai chi-square. Ya, ini overview saja ya, jadi hanya gambaran secara garis besar saja tentang apa yang akan kita pelajari dan landasan dari bagaimana kita akan masuk ke uji non parametrik yang akan kita pelajari di semester ini. Monggo kalau ada pertanyaan, mungkin kita masih ada waktu sekitar ya 2-3 menit kalau dibutuhkan. Kalau diem aja tuh artinya sudah sangat paham atau sudah sangat bosan atau sudah luweh lah gitu. Dokter, Ya. mau tanya dok, Boleh. boleh dikasih contoh data yang berhubungan dan tidak berhubungan itu maksudnya gimana ya dok? Ya, Terima kasih, Dok. oke. Jadi berhubungan itu seumpama jadi data dari satu, jadi saya sampaikan tadi pre dan post. Seumpamanya Anda melakukan penelitian ya, ada obat gitu diberikan pada satu orang atau beberapa orang dalam satu grup gitu ya. Kemudian Anda sebelum dikasih obat A ini manifestasinya seumpamanya apa ya, seumpamanya ini obat penenang ya. Nah, sebelum diberi obat penenang itu tingkat stresnya sekian. Nah, kemudian nanti setelah diberi obat, kemudian dicek lagi tingkat stresnya turun atau tidak, atau naik atau enggak, diukur lagi. Nah, itu kan sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan pada sampel yang sama. Itu kita ukur 2 kali, sebelum dan sesudah. Itu salah satu contoh data yang berhubungan. Kalau data yang tidak berhubungan ya berarti antara grup A dan grup B itu seumpamanya grup A itu gigi yang dikasih bonding merek 3M, grup B itu gigi yang dikasih bonding dari Sofu gitu. Kemudian kita bandingkan. Nah, ini dua grup ini kan tidak saling berhubungan. Itu. Oh baik dok, berarti kalau berhubungan dia lebih kayak nanti ada peningkatan, nanti ada penurunan gitu mungkin ya dok ya? Ya, jadi yang disebut data saling berkaitan atau berhubungan atau yang bisa kita paired itu adalah biasanya dari satu grup kemudian dicek 2 kali atau bisa dicek 3 kali, pre, post perlakuan atau pre, durante, post gitu. Nah itu saling berkaitan. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ingin bertanya dokter? Monggo. Oke. Perkenalkan saya cerita dari Prodi Konservasi. Ingin bertanya, yang pertama terkait uji Kolmogorov-Smirnov tadi dok, yang pernah baru kan itu untuk melihat apakah data itu terdistribusi normal atau tidak ya dok ya. Tapi tadi di tabel awal itu masuk dalam uji independen untuk komparatif 2 sampel. Nah itu maksudnya seperti apa nih dok? Maksudnya apakah berbeda yang untuk uji menguji normalitas data sama yang untuk uji komparatif tadi. Kemudian yang kedua hubungan asosiatif yang pernah kita lakukan waktu S1 kan itu menguji hubungan 2 variabel nih dok untuk hubungan. Nah kemudian kalau asosiasinya itu misal variabel independennya itu ada lebih dari 1 variabel atau banyak variabel yang kemungkinan mempengaruhi. Nah itu nanti ujinya yang mana seperti itu. Baik, mungkin itu dok pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Juwita. Pertanyaan pertama tentang Kolmogorov-Smirnov. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa fungsi yang sering kita gunakan untuk Kolmogorov-Smirnov adalah untuk mengecek
ya, apakah satu distribusi data itu mengikuti pola distribusi normal atau tidak. Ya. Nah, cara kerjanya Kolmogorov-Smirnov adalah membandingkan. Jadi dia membandingkan data yang kita punya, data yang kita punya dengan pola normalnya itu seharusnya seperti apa. Ya. Sehingga kita bisa tahu berdasarkan dari hasil Kolmogorov-Smirnov tadi apakah data kita ini sesuai dengan pola normal atau tidak. Yaitu kalau untuk mengecek apakah data kita terdistribusi normal atau tidak. Nah, kalau kita tidak mau membandingkannya dengan pola distribusi normal, itu kita bisa juga di dalam mesin Kolmogorov-Smirnov itu kita membandingkan grup A dan grup B. Gitu. Karena kerjanya Kolmogorov-Smirnov itu memang bisa membandingkan grup A dan grup B gitu loh. Makanya dia disebutkan selain sebetulnya kerjanya dia adalah membandingkan dua grup, tapi kalau untuk menentukan distribusinya normal atau tidak, dia punya pola yang grup yang normal gitu. Jadi kalau dia berdasarkan data kita, jadi data kita ada minimum, maksimum, terus data-datanya itu berapa. Ini sesungguhnya kalau normal harusnya gini gitu. Nah, dia tuh punya punya polanya, sehingga terus itu nanti dia bandingkan dengan data real kita. Nah, itu secara gampangannya Kolmogorov-Smirnov seperti itu. Sehingga itulah kenapa Kolmogorov-Smirnov ya selain untuk menguji normalitas atau distribusi data kita normal atau tidak, bisa juga untuk membandingkan. Kalau kita nggak mau membandingkan dengan bentuk normalnya ya bisa. Tapi kita lebih sering pakai Mann-Whitney yang kita pakai untuk perbandingan dua grup yang independen. Terus tadi yang kedua terkait dengan asosiatif atau korelasi. Ya, kalau tadi pertanyaannya kalau korelasi Pearson yang parametrik, maka kita itu akan menghubungkan antara variabel dependent dan variabel independen atau independen dan dependent yang kedua-duanya ini bersifat rasio, berskala rasio atau interval, dan hanya satu variabel independen dan satu variabel dependent. Kedua-duanya terdistribusi normal, kedua-duanya interval dan rasio, maka kita pakai Pearson correlation. Tapi saat variabel independennya ada dua grup atau ada dua jenis, kemudian variabel dependennya satu, maka kalau kita mau menggabungkan semuanya, mana yang paling kuat asosiasinya, maka kita tidak menggunakan korelasi, tapi kita menggunakan regresi. Ada namanya multiple regression. Tapi untuk SP itu jarang sekali digunakan. Ya, jadi untuk teman-teman SP selama ini yang paling sering dipakai adalah yang akan kita pelajari di satu semester ini, ANAVA 2 jalur, kemudian Mann-Whitney. Kalau korelasi ya, kalau enggak itu Spearman biasanya itu yang paling sering dipakai. Jadi kita nggak perlu belajar yang nanti nggak akan dipakai, nggak menuhin kepala Anda yang nanti mesti dijejeli lagi ilmu-ilmu klinis yang lain ya. Ini statistik kan hanya untuk supporting nanti kamu melakukan penelitian dan menyajikan ya. Korelasi aja jarang ya, yang sering itu ANAVA 2 jalur, kemudian ANAVA sering tadi Mann-Whitney, Wilcoxon itu masih mungkin sering, tapi kalau sudah sampai korelasi regresi itu hampir nggak pernah. Ya, baik, terima kasih. Ya, ini kita udah jam 9 lebih ya. Saya takut kalau teman-teman ada kuliah lain atau ada kegiatan lain. Mohon maaf lebih waktunya ngelonjok. Mungkin bisa kita akhiri. Kalau ada pertanyaan yang belum terjawab atau ada yang penasaran, boleh saja kalau mau langsung WA. Ya, terima kasih atas perhatiannya.